Menurut saya sih sudah tepat Rhoma Irama menolak menjadi saksi ahli yang ditunjuk oleh kuasa hukum dari pihak ARS. Dan Rhoma Irama menolak secara halus karena menurut Rhoma Irama menjadi saksi ahli dari kasus ARS merupakan bukan kapasitas dia. Ya memang menurut saya aneh sekali sih jika Rhoma Irama diminta menjadi saksi ahli, karena Rhoma Irama adalah pemusik. Bayangkan jika pada waktu Rhoma Irama dijadikan saksi ahli membawa gitar dan personilnya, maka di ruang sidang akan heboh. Ya tapi tidak demikian sih. Tetapi Rhoma Irama secara halus menolak dari permintaan kuasa hukum dari pihak ARS untuk menjadi saksi ahli kasus dari ARS. Karena menurut dari pihak ARS, Rhoma Irama sering sekali melakukan dakwah pada waktu acara Maulud Nabi, sehingga tim kuasa hukum ARS menunjuk Rhoma Irama menjadi saksi ahli. Ya, tapi gimana lagi? Rhoma Irama sudah terlanjur menolak karena bukan kapasitas dari Raja Dangdut Rhoma Irama. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bahkan Rhoma Irama pun ogah jadi saksi ahli dari HRS. Rhoma Irama secara halus menolak undangan pengacara Rizik Syihab jadi saksi ahli dalam sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Rhoma Irama menerangkan bukan kapasitasnya untuk menjadi saksi ahli di kasus Rizik Syihab, apalagi ia diminta pengacara Imam FPI itu untuk bicara soal Maulud Nabi. Karena banyak alim ulama yang bisa menjadi saksi ahli, tidak cukup sekedar beliau, ulama-ulama lain juga perlu gitu, kata Bima Managing Team Rhoma Irama Official. Beda halnya jika lelaki yang ditunjuk Raja Dangdut itu diminta mendapatnya soal musik, Rhoma Irama akan dengan senang hati menyambut tawaran tersebut. Kecuali kata beliau, kalau bicara soal musik, kapasitas beliau ada di situ, ujar Bima. Sebelumnya Bima menerangkan Rhoma Irama mendapat pesan dari pengacara Rizik, Alam Syah Hanafiyah, untuk hadir di sidang pra-peradilan Kamis 7 Januari 2021. Jadi Pak Alam Syah SMS Bang Haji terkait itu. Rhoma tidak menjawab. Dalam hal ini beliau coba menelepon balik Pak Alam Syah, tapi tidak terangkat, belum tersambung sampai hari ini, ujar Bima. Rhoma Irama yang belum bisa menghubungi pihak Rizik akhirnya menelepon salah satu timnya. Ia bermaksud menyampaikan pesan itu kepada Alam Syah. Beliau telepon saya untuk disampaikan kepada teman media bahwa beliau tidak dalam kapasitas untuk menjadi saksi ahli, ujarnya. Nama Rhoma Irama terseret dalam pusaran kasus Rizik Syihab mengenai acara Maulud Nabi yang dihadiri banyak orang. Pengacara mengklaim menjadikan sang Raja Dangdut ini sebagai saksi ahli karena kerap mengisi ceramah saat Maulud Nabi. Rencananya ya kalau sempat, ahli Maulud Nabi itu Rhoma Irama saja. Biasa berceramah juga biasa berdakwah juga, kata Alam Syah saat ditemui wartawan jelang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengatakan sudah mengutus seseorang menghubungi Rhoma Irama. Saya juga hubungi beliau, cuman kalau tidak bentrok dengan show-show dia bisa, tapi tidak keluar pembahasannya dari Maulud Nabi. Apakah Maulud Nabi melanggar hukum pidana, kan gitu? Ini kan tindak pidana acara Maulud Nabi. Dari zaman ke zaman kan baru ini saja, kata Alam Syah. Habib Rizik Syihab mendaftarkan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka penghasutan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rizik Syihab memohon pada majelis hakim agar menyatakan status tersangka yang disandang tidak sah. Diketahui sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah selesai menggelar sidang pra-peradilan penetapan tersangka Habib Rizik Syihab pada Rabu 6 Januari 2021 sore sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam persidangan ketiga ini, hakim kerap menegur tim pemohon dan termohon karena saling keberatan dan menanyakan pertanyaan yang telah dijelaskan saksi.
Hakim Ahmad Syahyuti menegur tim pengacara Rizik Syihab selaku pemohon dan bidang hukum Polda Metro Jaya selaku termohon lantaran keduanya kerap menanyakan pertanyaan yang sudah dijelaskan saksi. Hakim menilai pertanyaan itu hanya membuang waktu saja. Misalnya, saat pengacara Rizik Syihab Alam Syah Hanafiah bertanya pada saksi tentang berapa kali saksi mengikuti kegiatan Maulid Nabi saat pandemi. Saat saksi menjawab, termohon pun mengajukan keberatan pada hakim karena menganggap pertanyaan itu sudah di luar konteks. Hakim lantas menolak keberatan termohon karena menganggap pertanyaan itu masih berkaitan dengan fakta acara, yang mana saksi menghadiri kegiatan Maulid Nabi. Hanya saja, pengacara menimpali penolakan itu, sehingga hakim pun menegur keduanya dan hendak melanjutkan pertanyaannya saat hakim sedang berbicara. Begitu juga dengan termohon. Alhasil, hakim menegur keduanya untuk berbicara satu-satu secara bergantian dan tidak saling bertengkar. Sebentar, selesai satu-satu kalau berbicara. Kalau tidak, ini nggak selesai-selesai. Bertengkar saja, saya masih ada sidang lain loh, ujar Hakim Ahmad Syahyuti. Hakim kembali menegur pemohon dan termohon manakala keduanya terlibat saling adu argumen, khususnya saat termohon menanyakan pertanyaan yang sudah dijelaskan saksi di persidangan. Seperti, apakah saksi mengetahui apa itu PSBB dan apakah saksi tahu siapa yang memasang proyektor agar bisa melihat si penceramah di kegiatan Maulid Nabi di Petamburan? Tadi kan sudah dijelaskan, saksi tidak tahu siapa yang pasang itu. Dan tidak usah disautin pengacara supaya ini tertib sidangnya, katanya. Bukan hanya pemohon dan termohon, Hakim Ahmad Syahyuti bahkan sempat menegur saksi lantaran saat ditanyakan sebuah pertanyaan kerap menjawab secara panjang lebar. Saudara saksi, saat menjawab simpel saja, jawab apa yang saudara ketahui, jangan menjawab apa yang saudara tidak ketahui juga, tugasnya. Adapun dalam persidangan, saksi kedua menyebut kalau dia datang ke acara Maulid Nabi di Petamburan bukan karena undangan pribadi. Meski ramai saat itu, dia pun selalu menjaga jarak demi mengikuti protokol kesehatan. Cinta sama Habibana Rizik karena lama di Saudi, jadi saya memaksakan untuk hadir dan tak mau lihat di TV, jelasnya. Alasan dia datang di kegiatan Maulid Nabi karena dia rindu dengan sosok Rizik Syihab yang telah lama berada di Arab Saudi sehingga ingin melihat secara langsung. Meski ramai, rata-rata yang dia lihat pengunjung pun memakai masker. Ada banyak polisi, TNI dan laskar-laskar dan Satpol PP juga ada. Tapi sepengetahuan saya tidak ada yang dibubarkan, katanya. Dalam sidang hari ini pengacara Rizik Syihab menghadiri dua saksi. Kedua saksi itu orang yang tidak diundang dalam kegiatan pernikahan Syarifah Najwa Syihab dan Maulid Nabi di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua saksi fakta itu dihadirkan lantaran penyidik menganggap kegiatan berkerumunan itu dilarang. Sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2020, tidak berselang lama dari penahanan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab, 3 tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat mendatangi Polda Metro Jaya kemarin dini hari 13 Desember karena menyerahkan diri. Tadi pagi, sekitar pukul 1 dini hari, 3 dari 5 orang tersangka tersebut menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, 3 tersangka tersebut adalah Haris Subaidillah selaku Ketua Panitia, Habib Idrus Kepala Seksi, dan Ali bin Ali Alatas, Sekretaris Panitia. Mereka datang dengan ditemani tim pengacara. 3 orang tersebut dibawa bersama-sama dengan pengacaranya menyerahkan diri, lanjut Yusri. Dengan demikian, 4 di antara 6 tersangka telah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Yusri pun mengultimatum 2 tersangka lainnya untuk melakukan langkah serupa, yakni Ketua Umum FPI Sobri Lubis dan Panglima LPI Maman Suryadi. Kami juga mengharapkan yang 2 lagi yang sampai sekarang ini belum menyerahkan diri untuk segera menyerahkan diri. Kalau tidak, kami akan tangkap, tegasnya.